Sahabat-sahabat bangsa Indonesia, dimanapun Anda berada, korupsi yang melanda Kominfo sebesar 8 triliun rupiah menjadi berita yang sangat menyakitkan bagi seluruh bangsa Indonesia. Uang 8 triliun bukan uang sedikit. Ini sangat besar manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Tapi ternyata uang 8 triliun ini harus rahib hilang, dikorupsi oleh para elit politik yang membancakan uang Kominfo ini untuk kepentingan politiknya masing-masing, yang diduga mengalir kepada 3 partai politik tentu saja yang akan melakukan kontestasi pada pemilu 2024. Ada 7 fakta yang sangat mengerikan terkait korupsi 8 triliun rupiah dana BTS 4G Kominfo RI. Dana 8 triliun yang telah dikorupsi ini menyajikan 7 fakta sangat mengerikan, dan Kejaksaan Agung telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengawal secara hukum. Kasus korupsi BTS ini bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, sehingga Kominfo merencanakan membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Apa saja 7 fakta terkait korupsi 8 triliun rupiah di Kementerian Informasi dan Komunikasi ini? Pertama, selain Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Plate, Menteri Kominfo, sebagai tersangka, juga ditetapkan 5 tersangka lainnya. Yang pertama, AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Ketiga, YS selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Keempat, MA selaku Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment. Dan yang kelima, IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Inilah fakta pertama. Ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Menteri Kominfo Johnny Plate. Fakta kedua, kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut nilai kontrak pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS ini sebesar 10 triliun rupiah. Sedangkan kerugian negara ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata kerugian negara tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 8 triliun rupiah. Fakta yang ketiga, Johnny Plate diperiksa untuk pertama kali. Awalnya Menteri Johnny Plate ini dipanggil penyidik Kejagung pada 9 Februari 2023. Namun Johnny tidak bisa hadir lantaran mendampingi Presiden Jokowi menghadiri acara Hari Pers Nasional pada 13 Februari yang memiliki agenda mewakili pemerintah untuk rapat di DPR RI terkait Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, penyidik Kejagung menjadwalkan pemanggilan ulang kepada Johnny Plate. Johnny Plate akhirnya diperiksa pada 14 Februari 2023.
Fakta yang keempat, duit dikembalikan adik Johnny Plate. Kejaksaan Agung mengatakan adik Johnny Plate, yakni Georgius Alec Plate, telah mengembalikan uang sebesar 534 juta rupiah yang diduga merupakan fasilitas dari Bakti.com.info. Kejagung saat itu mengaku sedang mengusut soal aliran duit itu. Kejagung juga akan segera melakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut untuk memberikan gambaran yang jelas, salah satunya terkait status hukum Kominfo Johnny Plate. Itulah fakta yang disampaikan oleh Direktur Penyidik atau Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kuntadi pada 15 Maret 2023. Fakta yang kelima, Johnny Plate kembali diperiksa. Menkominfo Johnny Plate kembali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kejaksaan Agung. Plate meninggalkan Kejagung setelah 6 jam diperiksa pada 15 Maret 2023. Plate saat itu mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dia menyatakan tak mau bicara soal materi pemeriksaan karena merupakan kewenangan Kejaksaan Agung. Dengan sangat menyesal, saya mohon agar rekan-rekan bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai, kata Johnny Plate saat itu. Fakta yang keenam, Johnny Plate melakukan pemeriksaan yang ketiga kalinya. Johnny Plate kembali diperiksa untuk ketiga kalinya, yakni pada 17 Mei 2023. Johnny Plate dipanggil untuk yang ketiga kalinya. Demikian ditegaskan oleh Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana yang mengatakan bahwa Plate diperiksa setelah adanya hasil LHP BPKP yang menyatakan ada kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah dalam kasus BTS Kominfo. Ketut saat itu mengatakan materi pemeriksaan Plate terkait kerugian negara itu semua berdasarkan laporan LHP BPKP dan diklarifikasi kenapa kerugiannya sampai begitu besar. Ini adalah sejarah pertama di era pemerintahan Jokowi ada korupsi sampai 8 triliun rupiah. Yang fakta ketujuh adalah Johnny Plate akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga terjadi pada 17 Mei 2023. Kejaksaan Agung setelah memeriksa Johnny Plate akhirnya menetapkan Menkominfo Johnny Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Plate kemudian ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung untuk 2 hari berikutnya. Tim penyidik pada saat itu meningkatkan status Plate yang awalnya menjadi saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya yang bersangkutan dilakukan penahanan. Penetapan tersangka itu dilakukan Kejagung setelah menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Plate pada proyek BTS. Korupsi 8 triliun rupiah inilah yang menggegerkan bangsa Indonesia. 7 fakta ini menjadi bukti sangat konkret keterlibatan Menkominfo dan juga jaringan-jaringannya. Perlu diketahui bahwa Johnny Plate adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, partai yang dipimpin oleh Surya Paloh.
akhir-akhir ini Surya Paloh berseteru sangat tajam dengan Presiden Jokowi karena Nasdem mendukung penuh Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, di mana Anies sepanjang karirnya punya nokta hitam terhadap pemerintahan Joko Widodo. Inilah fakta hukum yang mau tidak mau punya kaitan dengan fakta politik. Korupsi 8 triliun rupiah ini akan terus menggelinding menjadi bola salju yang sangat besar, yang bisa jadi 1 atau 2 partai atau bahkan 3 partai yang terlibat akan hancur dalam pemilu 2024 waktu yang akan